Shalom semuanya, secara khusus kepada siswa-siswa saya, siswa Kristen SD kelas 4 secara khusus. Kita akan mengulang kembali, mereview kembali pelajaran-pelajaran kita selama satu semester genap ini, ya, mulai dari pelajaran yang ke-8 sampai pelajaran yang ke-14. Langsung saja kita mengulang kembali. Kita pernah belajar tentang persahabatan. Bagaimana itu persahabatan, bagaimana yang disebut teman dalam Amsal pasal 17 ayat 17. Ingat, dalam pasal 17 ayat 17 kitab Amsal, sekali lagi Amsal 17 ayat 17 disebut seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, anak-anak, kalian tahu siapa sesungguhnya sahabat sejati kita? Nah, sahabat sejati kita, dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan kita. Dia menjadi sahabat kita. Dia senantiasa mengasihi kita, bahkan mengorbankan dirinya, rela mati di kayu salib untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat kita, dia juga adalah sahabat kita, ya. Oke. Dalam Alkitab Perjanjian Lama ada dua orang yang disebut sebagai mereka ini bersahabat. Namanya Daud dan Yonatan. Daud ini seorang, kita kenal sebagai seorang raja. Sebelumnya dia belum jadi raja, namun dia memiliki sahabat bernama Yonatan. Yonatan ini anak dari Raja Saul. Jadi Raja Saul punya anak namanya Yonatan. Yonatan ini bersahabat dengan Daud. Mereka saling mengasihi. Bahkan Yonatan pun dia berani membela Daud di hadapan ayahnya. Ayahnya sendiri mau membunuh Daud. Tetapi karena dia tahu bahwa Daud tidak bersalah, sebagai seorang sahabat, dia memberikan pembelaan. Dia membela temannya ini. Ini namanya seorang sahabat, ya. Ada beberapa sikap-sikap dan sifat-sifat dari teman atau sahabat kita yang baik. Kalau dia seorang sahabat kita, dia tentu tidak sombong. Dia tentu tidak menjerumuskan kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Seorang sahabat yang baik justru dia selalu mendukung kita. Dia mengasihi kita. Dia menolong kita ketika kita susah. Dia berdoa untuk kita. Ketika kita sedih, dia ikut bersedih, ya kan? Dia mendukung kita. Kalau dia tahu kita salah, dia tegur kita. Itu sahabat yang baik. Tapi sahabat yang tidak baik, dia akan selalu menjerumuskan kita. Apalagi kalau dia berniat jahat, dia mencoba mengajak kita. Harusnya kita mau ibadah, dia ajak kita, enggak usah ibadah. Itu namanya bukan sahabat, ya. Sebagai seorang sahabat, dia berdoa untuk kita. Banyak hal-hal baik yang menunjukkan seorang sahabat, ya. Oke anak-anak, ya. Sahabat atau teman, jadi dia tidak sombong, dia juga tidak mengejek kita kalau kita ada kelemahannya, ya. Tetapi justru dia menegur kita, ya. Itu namanya persahabatan. Daud itu seorang raja bersahabat dengan Yonatan, dan persahabatan mereka menjadi teladan bagi kita. Nah, itu ya, Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati kita. Nah, kita juga belajar tentang pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sesungguhnya kita ini lemah. Kita harus tahu kita ini lemah. Kalian tahu kalau misalkan Tuhan izinkan satu saja dari pembuluh darah kita ini tersumbat, kita bisa stroke, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita lemah. Pak Guru sendiri dalam beberapa waktu ini, Pak Guru sakit. Dan Pak Guru akui, Pak Guru sangat lemah, sampai tidak bisa datang ke sekolah karena kondisi kesehatan lemah. Jadi sesungguhnya kita harus mengakui bahwa kita ini lemah, dan sumber pertolongan kita itu adalah Tuhan. Ya, itu sumber utama pertolongan kita. Memang nanti orang tua menolong kita, guru-guru menolong kita, dokter menolong kita, namun itu semua adalah cara Tuhan untuk menolong kita. Jadi pertolongan kita adalah dari Tuhan. Jadi Tuhan sendiri yang bekerja dalam kehidupan kita.
Ia sangat mengasihi kita. Walaupun kita lemah, kita memiliki kekurangan, kurang sehat dan sebagainya, namun Tuhan tetap mengasihi dan mencintai kita. Nah, ingat ya, ada tokoh dalam Alkitab namanya Nuh. Ya, orang sering sebut dia Nabi Nuh. Dia namanya Nuh. Dia seorang yang sangat bergantung kepada Tuhan. Ada banyak tokoh-tokoh lain dan ini salah satu contohnya. Ya, Kain tidak bergantung pada Tuhan. Justru dia melawan perintah Tuhan. Demikian juga Adam pernah melawan perintah Tuhan. Tetapi Nuh dia taat kepada Tuhan. Tuhan suruh dia buat apa? Tuhan suruh dia buat bahtera. Karena Tuhan mau buat air bah atau banjir besar untuk seluruh bumi, untuk seluruh dunia. Namun karena ketaatannya Tuhan menyelamatkan dia. Nuh dan keluarganya pada akhirnya selamat. Tuhan suruh dia buat bahtera atau istilah yang sekarang disebut sebagai kapal besar. Tuhan suruh dia buat di atas gunung. Dan dia pun taat. Lalu dia mengakui bahwa pertolongannya adalah Tuhan. Dia sendiri dan keluarganya itu lemah. Maka mereka harus meminta pertolongan dari Tuhan dan mereka pun harus taat kepadanya. Ya, oke, itu pertolongan Tuhan kepada kita. Ketika kita lemah, Tuhan yang menolong kita. Dalam segala kelemahan-kelemahan kita, Tuhan itu mengasihi kita sebenarnya. Ada satu kisah di dalam perjanjian lama, Tuhan suatu saat memanggil Musa, mengutusnya untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, Tuhan suruh dia memimpin. Tetapi dia berkata, Tuhan saya ini tidak pintar ngomong. Tuhan saya ini tidak bisa bicara. Bagaimana nanti saya bisa bicara kepada bangsa Israel? Tetapi Tuhan berkata, siapa yang membuat lidah manusia? Siapa yang memampukan manusia bisa berbicara? Tuhan berkata, kalaupun kamu lemah untuk berbicara, saya tetap mengasihimu. Sekalipun kita lemah, Tuhan tetap mencintai kita, mengasihi kita. Dia berkata, ada abangmu namanya Harun. Harun itu dipakai Tuhan untuk berbicara kepada bangsa Israel. Karena Musa tidak pintar berbicara. Jadi semuanya Tuhan bisa pakai. Kalaupun ada kelemahan kita, Tuhan tetap bisa pakai kita. Justru kelemahan kita itu, kelemahan kita itu dipakai Tuhan sebagai cara untuk memuliakannya. Alat untuk kemuliaannya. Ada orang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tetapi Tuhan pakai secara luar biasa. Orang ini bersaksi. Pernah lihat filmnya namanya Nick. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tetapi dipakai Tuhan luar biasa. Dia bersaksi, Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai dia. Justru kelemahan kita itu menyadarkan kita bahwa kita ini membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Jadi itu sesungguhnya yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, ya. Jadi Musa ini dia bilang, saya ini berat lidah, nggak bisa ngomong, berat lidah katanya. Tapi Tuhan bilang, sekalipun kamu berat lidah, saya mau memakai kamu. Biarlah abangmu Harun. Nanti Musa ngomong sama Harun, Harun yang berbicara kepada bangsa Israel, itu yang akan ngomong kepada bangsa Israel, namanya Harun. Ya. Jadi Tuhan pakai Musa. Tuhan pakai Musa memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Ingat ya, selama 40 tahun. Dia menjadi pemimpin. Memimpin mereka keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Ya, oke. Tuhan Allah tentu mengasihi kita semua. Jadi kita harus mengasihi itu ya. Jadi Tuhan juga itu adalah gembala kita. Oleh sebab itu kita harus taat kepadanya. Kita mengakui dia sebagai gembala kita. Kalian tahu gembala itu? Gembala dari domba-domba itu dia bekerja untuk menjaga, memelihara, merawat domba-domba. Demikian Tuhan kita sebut dia sebagai gembala karena dia memelihara kita. Karena dia menolong kita. Mazmur pasal 23 ayat 1-6 itu Daud mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Di dalam Yohanes pasal 10 Tuhan Yesus mengatakan aku adalah gembala yang baik. Jadi Tuhan Yesus adalah gembala kita. Kepada dialah kita harus taat. Kita harus mendengar suara gembala kita. Bagaimana caranya kita mendengar suara gembala kita?
Kalau kita berkata Tuhan gembalaku takkan kekurangan aku, itu berarti Tuhan terus memelihara kita. Nah, bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan ya? Kepada Tuhan, kita harus mendengar suaranya. Bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Apakah ada suara seperti suara telepon gitu? Bukan. Tetapi Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui khotbah-khotbah, melalui pengajaran. Jadi caranya kita mendengar firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita membaca Alkitab. Ingat ya, bagaimana cara mendengar suara Tuhan, yaitu membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan. Ya, itu kalau kita mendengarkan, kita melakukannya, kita taat dan Tuhan menolong kita. Ya, oke. Oleh sebab Tuhan telah menolong kita, Tuhan juga mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya, kita bisa melakukan hal-hal baik kepada orang lain. Kita bisa mendoakan mereka, kita bisa mengunjungi mereka ketika kita sakit, kita menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan justru kita menceritakan kejelekan teman. Itu bukan cara untuk membagi kasih Tuhan. Ya, kita harus membagi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kemudian sebagai anak-anak Tuhan, ya, ada tema juga berdoa dalam iman. Ada di dalam Matius pasal 7 ayat 7, nah, dikatakan begini, carilah kamu akan mendapat. Ya, Pak Guru ulangi, mintalah, carilah dan ketuklah. Mintalah maka kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berdoa dengan penuh kepercayaan. Artinya tidak bimbang. Berdoa dengan iman itu artinya kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengarkan permohonan kita. Dan Tuhan menjawab sesuai dengan kebaikan kita, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, berdoa dalam iman berarti kita harus percaya. Ya, demikian dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8 tadi. Ya, nanti coba baca Matius pasal 7 ayat 7 dan 8. Jadi kita diajar untuk meminta maka akan diberi, mencari maka akan mendapat, mengetuk pintu akan dibukakan pintu bagi kita. Artinya apa? Kita mesti terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan menolong kita. Ya. Tuhan kita sebut sebagai Bapa, Bapa surgawi kita. Ya, jadi Bapa surgawi kita adalah Tuhan Allah. Nah, dalam ajaran Kristen disebut Allah Bapa. Itu Bapa surgawi kita, Tuhan kita ya. Tuhan Yesus telah mengajar kita berdoa kepada Bapa dengan penuh kepercayaan. Kita harus meminta kepada Tuhan sesuatu itu dengan iman. Ya. Selain kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, kita juga harus meminta dalam iman, ya. Itu berlaku dalam kehidupan kekristenan kita. Nah, ada lagi tema yang kita pelajari, yaitu tentang kehidupan yang beriman ini. Jadi kalau kita beriman, kita mesti setia. Jadi setia itu kita melakukan terus-menerus, ya. Kita melakukan terus-menerus, dan sehingga nanti doa kita itu dijawab oleh Tuhan. Jadi itulah sebabnya doa itu sering disebut sebagai nafas orang percaya. Artinya kita sangat tergantung kepada Tuhan. Jadi itu yang kita harapkan. Jadi kalau Tuhan menjawab doa kita, bisa saja terjadi mujizat. Apa artinya mujizat? Mujizat itu sesuatu hal-hal yang besar bisa terjadi dalam hidup kita. Ya, itu mujizat. Artinya ajaib, artinya sebenarnya nggak masuk akal. Tetapi Tuhan bisa menjawab secara ajaib. Itu yang disebut dengan mujizat. Ada satu orang nabi di dalam perjanjian lama juga, ya, namanya Nabi Elia. Dia hidup di zaman perjanjian lama dan banyak hal-hal yang dia lakukan. Bahkan dia harus percaya kepada Allah, sementara banyak orang tidak percaya kepada Allah.
Sudah banyak orang meninggalkan Tuhan, namun dia tetap percaya kepada Allah. Akhirnya banyak orang membenci dia. Bahkan Raja Ahab pun mau membunuh dia. Tetapi dia tetap percaya dan akhirnya dia melarikan diri. Ya, suatu saat dia pernah mau dibunuh, dia melarikan diri ke tepi sungai, namanya Sungai Kerit. Ya, Sungai Kerit. Ya, dia ditolong Tuhan, lalu dia berkata, saya makan apa? Ternyata Tuhan kirim burung gagak. Tuhan kirim burung gagak untuk mengirimkan daging kepada Nabi Elia, dan itulah yang menjadi makanannya selama ia bersembunyi. Jadi itu namanya Nabi Elia telah ditolong oleh Tuhan. Jadi Tuhan kirim daging melalui burung gagak ya, kepada Nabi Elia. Oke, jadi banyak hal-hal kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Semua itu untuk menunjukkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan oleh karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita, kita harus menceritakan bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita. Kita ceritakan itu kepada orang lain, kepada teman-teman kita, kepada saudara-saudara kita semua, ya. Itu yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Baik, siswa-siswa, demikian pengulangan pelajaran-pelajaran kita. Apa yang kita pelajari selama 1 semester ini, bagaimana Tuhan tolong kita dan bagaimana Tuhan menginginkan kita beriman, dan dalam iman itu kita menceritakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita, kita menjadi berkat. Amin.